Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Duazulahi, E2019-2057. Di sini saya akan membuat video tentang kebijakan moneter, inflasi, dan uang dan jenisnya, uang dan fungsinya, yang dirangkum dalam materi ekonomi makro dengan dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC. Oke, yang pertama saya akan menerangkan tentang kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi di sini dilihat dari kata kebijakan, yaitu adalah instruksi, di mana instruksi ini adalah untuk mengatur pemasukan uang di dalam suatu negara atau perekonomian negara. Oke, lanjut, yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif dan ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif, kebijakan yang juga disebut monetary expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi di sini kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, di sini dapat bisa dilihat, yaitu jadi jumlah uang yang beredar di dalam suatu negara atau perekonomian negara, yaitu harus diatur, di mana untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga itu yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Jadi tadi ada namanya pemasukan di dalam kebijakan ekonomi ekspansif, dan yang di dalam kontraktif yaitu adalah mengurangi jumlah uang, agar jumlah uang yang beredar harus setara dengan jumlah pengeluaran atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekarang adalah tujuan kebijakan moneter, yaitu ada mengedarkan mata uang sebagai alat penukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan dan masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Oke. Instrumen kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadang kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi di sini bisa dilihat, ketika penyesuaian tingkat suku bunga harus didasarkan dengan namanya setara atau balance di antara pemasukan dan pengeluaran tadi. Makanya tadi kebijakan moneter itu harus memperkirakan di mana tingkat suku bunga ini harus sesuai dengan apa yang didorong dengan kebijakan moneter tadi. Berapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam? Ada mazhab pertama iktishaduna, mazhab kedua mainstream. Mazhab pertama yaitu pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran atau uang melalui diskresioner. Jadi di sini bisa dikatakan ya bahwasanya dulu memang nggak ada sistem penggunaan uang, karena dulu adanya cuma sistem barter atau dagang. Jadi uang sangat minim karena dulu itu hanya memakai koin atau emas seperti itu. Lanjut, mazhab kedua mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimal alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau menimbun uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasi pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Sekarang yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada 8 ya.
yaitu nisbatul ihtiyati, ikna al-ma'wi, nikbatul ikrod, i'adatus sanada, as-sughal islamiyah, islamic sukuk, al-istismar al-hukumi, adatut tasdik. Lanjut, yaitu definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi yaitu ada 3, ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab, dan dari inflasi berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan sifat lajunya, laju inflasi ada 3, yaitu inflasi merayap di bawah 10% setahun, yaitu inflasi menengah antara 10 sampai 30% setahun, inflasi tinggi yaitu di atas 100% setahun, ini lebih parah. Habis itu berdasarkan penyebab dari inflasi ada demand inflation, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi ada dominasi di sini untuk pemasukan barang itu terlalu banyak permintaan, seperti itu. Ada cost inflation, yaitu inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Berdasarkan asal dari inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation, dan inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu imported inflation. Sebab-sebab inflasi yaitu inflasi permintaan ada 3, yaitu inflasi permintaan, penawaran, dan campuran. Inflasi permintaan, menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebab akibat dari kenaikan biaya produksi. Jadi biaya produksi naik, otomatis bahan produksi tadi untuk sampai kepada konsumen itu pastinya harganya lebih naik karena harga biaya produksi lebih naik. Inflasi campuran yaitu yang mengandung unsur demand pull dan cost pull. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam yaitu ada 2, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation diakibatkan oleh sebab-sebab alam yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Makhrizi, inflasi ini dianggap diakibatkan oleh turunnya penawaran agresif atau naiknya permintaan agregatif. Human error inflation, korupsi dan investasi yang buruk. Yang 2, pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Yang utama korupsi ini ya, memang ketika korupsi melonjak karena adanya penyelewengan uang untuk masyarakat atau untuk negara, malah untuk dirinya sendiri, maka itu ada namanya penimbunan uang yang tidak maslahah di sini. Ya, lanjut, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Melemahkan sistem masyarakat untuk menabung, turunnya marginal propensity to save. Dampak inflasi yang kedua ini ya, yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non primer dan mewah. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu ada 2, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerataan atau pendapatan. Kalau kebijakan moneter ini mengarah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabilitas dan tujuan sosial ekonomi Islam. Ini biasanya seperti gimana supaya uang dan perekonomian itu sama rata, seperti itu. Sekarang lanjut kepada definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang, menurut bahan perbuatannya ada uang logam atau uang kertas. Kita tahu sendiri ya, uang logam dengan uang kertas. Uang logam itu bentuknya seperti koin, kadang dalam bentuk nilai uang yang kecil, 100 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah, 50 rupiah, seperti itu ya. Uang kertas kadang ada yang nilai angkanya kecil, memang ada ya, bukan kadang ada, memang ada.
Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal, ada uang giral ya. Menurut nilai jenis-jenis uang, ada uang penuh, ada uang tanda. Kalau uang penuh ini seperti pembayaran cash, misal saya membayar cash dengan beli mobil 5 miliar, oke 5 miliar itu disebut uang penuh. Ada uang tanda itu semisal harga mobil 5 miliar, maka saya akan membayar dengan harga 4 miliar dulu sebagai tanda jadi, seperti itu. Fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar, medium of change, itu pasti ya. Lalu uang sebagai satuan hitung. Oke. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Maksudnya uang penyimpanan nilai ini adalah sebagai buat penyimpanan harta kita. Uang itu salah satu adalah penyimpanan untuk harta kita. Fungsi turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Oke, saya jelaskan tadi ya, benar kan? Uang sebagai alat pemindahan kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong ekonomi, kegiatan ekonomi. Itu pasti, karena perekonomian itu identik dengan adanya namanya uang. Fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Oke, terima kasih. Ini video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.